Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Kembali, saya akan membuat video rekomendasi mingguan ya untuk minggu depan, periode tanggal 23 September sampai dengan tanggal 27 September 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, kita review dulu atau kita lihat dulu pergerakan rekomendasi kita di minggu lalu itu seperti apa. Ya, kita lihat dari indeks dulu ya. Yes, mungkin kalau kalian sering nonton rekomendasi mingguan, saya nih ini gambar yang nggak pernah saya hapus nih ya. Gambar IHSG yang nggak pernah saya hapus. Target IHSG kita ada di 7.900 sesuai dengan Fibonacci dan juga sesuai dengan target inverted head and shoulders yang di sini. Targetnya kita pindahkan ke sini. Nah, ini memang di sana. Nah, kebetulan pas banget sampai area situ IHSG hari Jumat minus 2% di ya, salah satunya yang menyebabkan turun ya brand ya, brand yang gagal masuk FTSE karena free float. Jadi brandnya ARB, nah ya terseret ke indeks. Jadi yang naikin indeks brand, yang nurunin juga brand. Nah, gimana untuk kedepannya ya? Kita lihat dulu untuk satu minggu kemarin. IHSG satu minggu kemarin minus ya, akhirnya merah candlenya dari yang sebelumnya, dari weekly-nya ini selalu hijau, 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 akhirnya merah. Minus 0,88%. Nah, gimana rekomendasi kita di minggu lalu? Kita cek terlebih dahulu. Yang pertama rekomendasi kita itu ada era ya. Pertama tuh era. Nah, oke, ini rekomendasi kita di minggu lalu era. Minggu lalu di tanggal 16 September ya. Tanggal 16 libur. Karena Senin tanggal merah waktu itu dari tanggal 17 berarti ya, tanggal 17. Nah, di sini ya. Low tanggal 17 low. Nah, ini waktu era closing di 456, 436 area buy kita, dia turun sampai dengan low 450. Nah, ya masih masuk lah ya area buy kita 450 misalkan low sampai mungkin ke high-nya ini ya, beberapa hari itu high-nya hanya sampai 464 gitu. Hanya sampai 464. Nah, mungkin bisa plus sekitar 3%-an lah ya, nggak sampai ke area TP1 di 474, dia hanya high sampai 464. Nah, ini karena udah satu minggu, terserah kalian ya. Kalau kalian masih mau hold ya boleh-boleh aja kalian jaga plan ini. Tapi kalau kalian merasa wah ini karena untuk satu minggu, jadi selama udah satu minggu hari Jumat misalkan, ya udah saya close posisi, nanti saya kasih masuk rekomendasi baru lagi, itu juga terserah kalian ya. Silahkan kalian atur lah itu portfolio kalian masing-masing. Jadi masih minus masih minus, masih plus masih oke, di hold juga masih oke kayak gitu ya. Yang TP oke, yang masih hold juga oke. Oke, itu untuk era. Next saham yang kedua itu ada Breeze ya. Nah, ini yang agak sayang ya Breeze. Nah, ini area Breeze kita waktu itu di tanggal 16 nah 17 di sini ya. Waktu itu candlestick merah di sini kita rekom, dia closing di 2860. Tak bilang tunggu dulu ya, tunggu ke area demand. Nggak taunya dia langsung naik, boom, langsung naik 8%-an closing ya. High-nya itu sampai 10%. Ya ini ya udahlah ya, kalau misalkan dapet sih lumayan banget, hampir 18%, tapi nggak masuk ke area entry kita. Ya udah kita skip aja Breeze-nya karena udah naik, nggak usah langsung kalian buru-buru kejar seperti itu ya untuk Breeze. Nanti kita pakai plan lain. Oke, itu Breeze invalid lah ya. Kemudian saham yang ketiga rekomendasi kemarin ada Harum. Nah, ini Harum gambarnya masih ada, flannya masih ada di tanggal 17 ya. Nah, di sini waktu itu tak rekom di closing 1340, area buy 1280 sampai 1340 dia. Kemudian low-nya bahkan di hari 19 September low masih 1330 ya, masih terjaga, masih di atas area stop loss, dan closing dia di 1365, 1380 high-nya ya. Mungkin kalau kita hitung sampai high di sini ya sekitar 4%-an lah ya. High di sini ini 1390, 1385 dari awal hari tanggal 17 dapat di sini ya, dapat area bawah kita di 1340-an sampai 1385. Sayang banget satu tik lagi Harum sampai ke area take profit kita 1390, nggak taunya dia malah turun. Nah, itu satu tik, bener-bener satu tik ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian masih punya misalkan rata-rata ya masih hold sekarang, mungkin posisi masih plus lah ya, sekitar 1-2%-an kayak gitu. Nah, itu kalau mau di take profit juga ya nggak masalah, nanti ganti sama saham yang baru untuk minggu depan. Kalau mau di hold juga nggak masalah, masih bagus. Jadi
masih running lah, kalau saya bilang Haru merah ini masih cocok, masih menarik seperti itu. Oke, itu untuk review kita di minggu depan. Bagaimana untuk minggu depan ini kita lihat IHSG terlebih dahulu ya. Sebenarnya IHSG inflow dari asing sih masih menarik sekali ya, masih terus-terusan inflow nih, masih oke, masih menarik. Rupiahnya menguat terus, dolarnya lemah ya, terus turun. Nah ini memang cukup oke kalau tak bilang mungkin tahanan IHSG ya area-area sini. Nah ini tahanan 7.550 sampai 7.550 sampai 7.600. Oh sorry, kita tekstin 7.550 sampai 7.600 sepertinya oke untuk IHSG bisa tertahan di sini ya. Syukur-syukur dia nggak sampai area situ, ini akan lebih lebih bagus lagi. Mana ya? Nah oke, nah kita harapin dia turun dulu ke sini seperti itu. Nah, kita harapkan dia turun. Nanti ketika turun, nah dia bisa konsolidasi di area sini ya, di 7.500-an, karena brandnya juga masih ARB kalau kita cek. Nah brand nih, nah, memang ada outflow ya yang lumayan ini, ascending triangle ya, break. Nah ini memang di sini kebetulan sekali ya di area supply, di area supply yang cukup kuat di area 12 ribuan dia sampai tiba-tiba ada berita FTS akhirnya gagal, boom. Nah untuk arahnya kemungkinan besar ya, ini bisa 1 sampai 2 kali ARB lagi ya, baru mungkin brand akan ada technical rebound. Nah kamu bisa manfaatkan nih. Ini area besok ya. Sorry, ARB besok di hari Senin di 7.075 ya, di 7.075, dan ARB hari Selasa ya di 5.675. Jadi kalau hari Senin dia ARB itu di skip. Kalau kebuka baru kalian boleh pantau. Kemungkinan besar kalau menurut saya mungkin harusnya 2-3 kali ARB tuh ya. Mungkin kalau besok sih saya masih cukup ini ya, masih cukup positif buat si brand ini masih ARB gitu. Tapi kalau Selasa kemungkinan bisa dia turun dulu baru nanti dia mulai rebound. Nah itu bisa jadi, tapi kamu pantau aja ya. Tapi selama ARB-nya nggak kebuka jangan masuk, jangan pernah masuk ya. Masuk tuh silahkan ketika ARB-nya udah kebuka, banyak juga bayarnya, nah itu baru bisa ikutan. Nah di area, jaga aja area sini, kemungkinan besok pasti open ARB lagi sih kayak gitu. Oke, itu tuh sedikit untuk brand ya. Jadi kalian bisa pantau ini, bonus lah ya, tambahan. Biasa paling kalau saya ini lab sambil lab trading ya. Nanti lab trading kita scalping barang kayak gini. Oke, kita masuk ke rekomendasi minggu depan sama yang pertama ini Arto. Nah, Arto nih oke, menarik. Dari sisi fresh action ya, dimana di area bawah sini dia mulai turun ya. Kalau sini dia downtrend, nah itu mulai konsolidasi. Nah ini mulai uptrend, mulai naik. Nah ini cukup menarik. Kalau kita buat Arto, nah di sini ada suatu, nah ini kita adjust dulu. Nah di sini ada satu area resisten become support ya, yang mana udah di breakout sama Arto di tanggal 18-19 September. Nah ini dia mulai yang namanya koreksi. Nah ini menurut saya ini koreksinya ini bisa dibilang koreksi sehat. Ya kita harapin koreksi sehat. Dia candlesticknya memang full bearish Maribozu, closing di 13.30. Kalau kita buat plannya kemungkinan kita tunggu sedikit aja ya, tunggu bawahan dikit karena candlenya ini agak jelek memang. Jadi kita tunggu di area pas 3.000 nya aja, 3.000 sampai, nah oke, kita coba Arto sampai 28.50 ya. Kita agak panjang sampai area sini. Oke, 28.50 bentar, Arto area buy-nya ya 28.50 sampai 3.000. Kita tunggu agak ke bawah 3 tick turun. Untuk R1 kita cari R1-nya. Nah, di sini ada satu resist. Kayaknya terlalu dekat, di sini aja ya. 3.100 oke, 3.100 dan 3180 ya untuk satu minggu kayaknya oke. 3.100 dan 3180 untuk R2-nya, dan untuk area stop loss-nya di bawah 2850 ya, 2840. Kalau closing 2840 udah wajib cut sih harusnya ya. Jangan di hold. Oke, itu untuk Arto. Next yang kedua itu ADMR. Kita cek ADMR. Nah
Oke, ini ADMR konsolidasi sebenarnya ya, kelihatan sideways aja kalau kita lihat dari medium termnya. Tapi kalau kita buat suatu area demand di area sini, ini kelihatan. Nah, area demandnya kita adjust sedikit. Nah, ini area demand ADMR. Nah, kalau kita buat garis trendline dari sini, nah ini sebenarnya mirip. Nah, ini ya, mirip-mirip S Hardware ya kalau saya bilang. Kalau kemarin S Hardware juga seperti ini, dia mulai breakout dari pattern descending triangle ya, namanya descending triangle, yang mana dia nggak berhasil buat higher high, tapi dia selalu nggak bisa buat lower low. Jadi ini masih konsol, supportnya supportnya sejajar gitu ya. Nah ini tapi makin lama area resistance makin menurun. Nah ini breakout, nah ini retrace ya, satu candle retrace kemarin. Nah ini kita harapkan dia masih menarik gitu. Kalau kita buat plan dia closing 13.50. Kalau misalkan kita sampai bawah pun harusnya itu masih oke lah ya. Kalau mau deket sebenarnya mainnya di sini, tapi kita mau sampai bawah aja. 12 ntar kita di 12.60 ADMR area stop lossnya ya 12.60. Nah untuk area buy-nya berarti 12.70 sampai dengan area closing dia 13.50. Nah oke, itu untuk ADMR menarik. Kita cari resist minornya 1400. 1400 resist minor pertama. Oh ini kejauhan kalau untuk 1 minggu. Nah ini kita pakai resist minor 1440 ya. Itu untuk area plan dari ADMR. Next saham yang ketiga. Nah karena minggu lalu kita gagal di Breeze. Nah ini saya mau masukkan lagi. Ini Breeze ini masih menarik ya. Masih menarik. Jadi ini kita hapus aja plan minggu lalu, kita ganti ke plan minggu depan. Ya kita buat aja satuan. Di sini ada area supply ya, kelihatan resisten di breakout. Nah sampai akhirnya dia. Nah ini tapi dengan candle seperti ini ya, awalnya dia naik terus dia turun kan jelek nih ya. Candlenya nih jelek. Shadow atas cukup panjang, jadi ya dia closing di 3030, tapi secara inflow-nya ini masih menarik. Jadi kita tunggu dia turun terlebih dahulu. Mungkin tunggu turun sampai 3000 lah, oke deh. 3000. Nah 28 area buy 2850 Breeze 2850 sampai dengan 3000. Berarti cut loss-nya di bawah 2850 ya, 2840, dan area TP1 di 3100, TP2 3200. Oke, itu aja 3 rekomendasi kita untuk minggu depan. Sekali lagi ini disclaimer on, sifatnya hanya informasi aja. Kalau kamu merasa cocok silahkan dianalisa ulang. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Buat kamu yang mau join trading bareng sama saya setiap harinya, kamu bisa klik aja link yang ada di deskripsi, masuk ke dalam website kita, dan kamu bisa join ke dalam grup, jadi member premium, atau join aja buka rekening KB Palbur Sekuritas melalui cabang kami. Benefitnya banyak banget ya. Kalian bisa ikut live trading setiap harinya. Kamu bisa dapat rekomendasi swing, scalping, BSJP, konsultasi portfolio, dan yang lain-lain. Pokoknya banyak banget gitu. Jadi kamu tinggal pilih aja, hubungi admin kita dari sekarang juga. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini dan udah support channel ini dengan cara like, comment, dan juga di subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan di minggu depan. Oke, see you.